Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suci Ambersari dan saya akan mempresentasikan terkait ICT literacy dalam kehidupan Gen Z. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan belajar di era modern ini. Teknologi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi Gen Z, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Nah, generasi ini tumbuh di tengah kemajuan digital dan dikenal sebagai digital natives karena sejak kecil telah terbiasa menggunakan berbagai perangkat teknologi seperti smartphone, komputer, dan juga internet. Kemampuan ICT literacy menjadi sangat penting bagi Gen Z karena agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan bijak. Literasi ICT tidak hanya sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga mencakup keterampilan memahami, menilai, serta menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Namun di sisi lain, tingginya ketergantungan terhadap teknologi juga menimbulkan tantangan baru. Banyak anak muda yang terpapar informasi palsu atau hoax, mengalami penurunan fokus akibat penggunaan media sosial yang berlebihan, serta kurangnya memahami etika digital. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Gen Z tergolong mahir menggunakan teknologi, belum tentu mereka memiliki tingkat ICT literasi yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan literasi ICT menjadi hal yang mendesak untuk diperhatikan dalam dunia pendidikan dan kehidupan sosial. Sekolah, pemerintah, dan keluarga perlu berkolaborasi dalam menanamkan kesadaran digital yang sehat serta membekali Gen Z dengan keterampilan teknologi yang beretika dan produktif. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, yang dimana perkembangan pesat platform digital, perangkat mobile, dan algoritma didistribusikan informasi telah menempatkan generasi Gen Z dalam posisi digital natives yang intens berinteraksi dengan ICT. Nah, untuk fokus penelitiannya yaitu literasi media, keamanan data, dan juga partisipasi digital. Dan untuk kesenjangannya itu ada sedikit studi longitudinal dan integrasi kurikulum digital. Meskipun banyak instrumen baru, masih ada kesenjangan yaitu beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada sedikit studi longitudinal yang memetakan evolusi kompetensi Gen Z sepanjang pendidikan. Yang kedua, sedikit penelitian yang menguji integrasi program literasi digital ke kurikulum formal dengan RCT atau desain kuasi eksperimental berskala. Dan yang terakhir, ada kelangkaan studi tentang literasi data dan etika AI pada Gen Z. Padahal algoritma kini menentukan informasi yang mereka konsumsi. Selanjutnya adalah metode. Penelitian mengenai ICT literacy dalam kehidupan generasi Z menggunakan pendekatan campuran yaitu mixed methods dengan desain explanatory sequential, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif diikuti data kualitatif untuk memperdalam temuan. Selanjutnya yaitu beberapa desain penelitian. Dalam penelitian kali ini, yang pertama itu ada tahap studi pendahuluan, dan yang kedua ada tahap perancangan instrumen, yang ketiga tahap pengumpulan data, yang keempat tahap analisis dan implementasi, dan yang kelima tahap evaluasi dan diseminasi. Kita bahas untuk tahap yang pertama, yaitu kegiatan awal meliputi studi literatur terhadap teori dan hasil penelitian terkini tentang literasi digital model kompetensi ICT. Selanjutnya yaitu tahap perancangan instrumen yang dimana kuesioner dan panduan wawancara dikembangkan berdasarkan dimensi literasi ICT, kemampuan teknis,
literasi informasi, etika digital, dan kreativitas. Tahap yang ketiga yaitu pengumpulan data. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei daring atau luring kepada minimal 200 responden, pelajar, dan juga mahasiswa. Tahap yang keempat yaitu analisis dan implementasi. Data survei dianalisis menggunakan statik deskriptif dan inferensial, uji validitas konstruk, analisis faktor eksploratori, dan konfirmatori. Kemudian tahap yang kelima yaitu tahap evaluasi dan diseminasi. Model dan instrumen yang dihasilkan diuji kembali melalui peer review dan seminar nasional. Selanjutnya adalah output dan target capaiannya. Nah, pada bagian ini pengusul mengisi output wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Nah, di sini ada kolom dan ini sampai dengan 8 jenis output. Jadi di kolom ini ada nomor, ada jenis output dan kategori outputnya, kemudian ada uraian output atau target capaian, kemudian tahun capaian serta status pencapaiannya. Kita bahas yang pertama, jenis outputnya yaitu laporan penelitian lengkap, yang dimana kategori outputnya itu adalah wajib, dan uraian dan target capaiannya adalah laporan akhir berisi hasil kajian literatur, analisis data survei dan wawancara, serta rekomendasi model pengembangan literasi ICT bagi generasi Z di Indonesia. Lanjut ke jenis output yang kedua, yaitu publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau internasional. Dan ini kategorinya itu wajib. Target capaiannya yaitu artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian dikirim ke jurnal berreputasi dengan fokus model literasi ICT untuk generasi Z. Yang ketiga yaitu seminar atau konferensi. Nah, untuk capaian outputnya sendiri itu pemaparan hasil penelitian di seminar bidang pendidikan atau teknologi informasi. Yang keempat adalah model konseptual pengembangan literasi ICT Gen Z, yang dimana capaian outputnya atau target capaiannya adalah model konseptual hasil sintesis analisis kuantitatif yang menggambarkan keterkaitan kompetensi ICT, etika digital, dan perilaku belajar Gen Z. Selanjutnya yang kelima adalah instrumen pengukuran literasi ICT terstandar. Nah, untuk target capaiannya itu kuesioner literasi ICT yang telah divalidasi serta siap digunakan untuk asesmen di lingkungan pendidikan. Yang keenam ada modul atau buku panduan literasi ICT, yang dimana target capaiannya itu adalah buku panduan pelatihan literasi ICT yang memuat hasil penelitian, indikator penilaian, dan strategi peningkatan kompetensi digital. Yang ketujuh ada dokumen rekomendasi berbagai hasil penelitian untuk sekolah dan instansi pemerintah guna memperkuat kebijakan literasi digital Gen Z. Dan yang terakhir adalah workshop atau pelatihan literasi ICT. Nah, pelatihan ini pelatihan singkat peningkatan literasi ICT bagi mahasiswa atau pelajar di lokasi penelitian menggunakan instrumen dan modul yang dikembangkan. Berikutnya adalah jadwal, yang dimana proyek ini itu disusun sesuai dengan timeline kegiatan dalam satu semester. Yang dimana ini dimulai dari bulan Juli sampai dengan Desember. Yang dimana pada bulan Juli dan Agustus itu kita akan fokus untuk studi pendahuluan dan kajian literatur dan identifikasi masalah dan penentuan variabel penelitian. Dan di Agustus sendiri berbarengan dengan September itu akan dilakukan penyusunan kerangka konseptual dan rancangan penelitian serta pengembangan dan penyusunan instrumen penelitian yaitu kuesioner dan panduan wawancara.
Dan pada bulan September sampai dengan Oktober itu kita akan melakukan validasi ahli, yaitu terhadap instrumen penelitian. Selanjutnya di Oktober sampai dengan November itu kita akan ada uji coba instrumen atau pilot test dan revisi. Kemudian dari di bulan November itu analisa awal hasil uji coba dan finalisasi instrumen. Dan pada bulan Desember penyusunan laporan kemajuan penelitian semester. Nah, ini adalah penjelasan timeline yang tadi ada di tabel. Untuk bulan Juli Agustus tahun 2025 itu fokusnya pada kajian pustaka, identifikasi masalah, dan perumusan kerangka konseptual. Dan pada tahap keduanya, yaitu pada bulan September sampai dengan Oktober, itu penyusunan dan validasi awal instrumen penelitian, yaitu kuesioner dan pedoman wawancara. Dan yang di bulan-bulan terakhir, yaitu November, Desember, itu uji coba instrumen atau pilot test, analisis awal hasil uji, dan revisi final sebelum digunakan pada pengumpulan data utama di awal tahun 2026. Oke, baik, sekian yang dapat saya presentasikan terkait ICT literacy dalam kehidupan Gen Z. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.